Mang, abdi hoyong dilepaskeun deui susuk pemikat anu tos dipasang. Kumaha tiasa Mang? Bisa wae Neng, ngan moal bisa kabeh dilepaskeun. Eta susuk teh kudu disesakeun hiji nu mimiti dipasang. Nah kitu Mang, mun dilepaskeun kabeh raga didinya bakal ripuh, bakal gering, nu akhirna bakal nyelakakeun ka awak sorangan. Pengalaman ini sengaja Lestari ceritakan agar tidak ada lagi yang mengikuti jejaknya. Agar kita semua mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Cerita ini berawal ketika Lestari beranjak dewasa. Dia seorang wanita yang biasa saja. Saat itu dia berusia 22 tahun. Setelah lulus SMA, dia pernah bekerja di pabrik garmen selama 2 tahun. Tak lama, pabrik garmen tempat dia bekerja gulung tikar, hingga dia pun menganggur. Selama menganggur, dia selalu bergaul dengan Desi tetangganya yang ngekos dekat rumahnya. Desi bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke hiburan malam. Gaya hidupnya memang mewah, selalu bersolek, memakai pakaian yang bagus dan seksi. Juga Desi selalu saja mempunyai uang yang banyak. Terlalu sering melihat gaya hidup Desi yang glamor, Lestari ingin seperti Desi. Hingga dia meminta kepada Desi agar diajak untuk bekerja bersamanya sebagai pemandu lagu. Mendengar keinginan Lestari, Desi mengajaknya bekerja sebagai pemandu lagu. Namun Lestari harus rela kalau menjadi pemandu lagu nantinya selalu digoda-goda, diraba-raba, bahkan dipeluk-peluk oleh tamunya, yang pastinya kebanyakan para lelaki hidung belang. Lestari menerima apa yang ditawarkan oleh Desi. Hanya saja, walaupun Lestari sudah didandani oleh Desi dan memakai pakaian yang seksi, namun wajah Lestari masih terlihat biasa saja. Terbukti saat dia ikut menjadi pemandu lagu untuk pertama kalinya, tak ada seorang pun tamu yang memintanya untuk menemaninya menjadi pemandu lagu. Berbeda dengan Desi, semalam saja dia menjadi pemandu lagu, banyak tamu yang ingin ditemani olehnya. Hingga semalam dia bekerja bisa mendapatkan uang sampai 2 juta rupiah. Beberapa malam Lestari mencoba untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Bahkan kini dia berusaha menggoda tamu-tamu yang datang dengan sikap genit. Namun kembali tak ada tamu yang menginginkan dia sebagai pemandu lagunya. Hingga Lestari pun terkadang kesal dan menangis. Karena hampir seminggu dia menjadi pemandu lagu, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Selama seminggu itu, dia hanya dapat uang pemberian dari Desi. Padahal suara Desi saat menjadi pemandu lagu selalu sumbang. Sebenarnya dia tidak bisa bernyanyi. Dia menjadi pemandu lagu hanya bermodalkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya saja. Sementara Lestari merasa dia bisa bernyanyi, suaranya pun merdu saat dia bernyanyi. Bahkan
dia pernah menjuarai lomba karaoke di kampungnya ketika mengikuti lomba 17-an. Lamun Lestari sambil menatap Desi yang sedang bersolek. Desi pun segera mengajak Lestari untuk bersiap-siap. Tari, ayo siap-siap. Malah melamun. Mau kerja nggak nih? Tanya Desi sambil mengenakan lipstik merah meronanya. Hari ini aku nggak ikut ya mbak. Aku kurang enak badan. Jawabnya beralasan. Mendengar jawaban Lestari, Desi hanya mengangguk sambil menyuruh Lestari untuk istirahat. Desi pun berangkat kerja ke tempat karaoke seperti biasanya. Malam itu Lestari tidak ikut dengan Desi ke tempat karaoke. Lestari merasa bosan sendirian. Dia memutuskan untuk main dan menginap ke rumah Teti, temannya saat dia bekerja di pabrik. Di rumah Teti, dia bercerita tentang pekerjaannya sebagai pemandu lagu yang tak laku. Mendengar ceritanya itu, Teti tertawa. Lestari, polos amat sih kamu. Jadi wanita penghibur itu kalau mau laku harus pakai pemikat. Biar tamu melihat kamu itu seperti melihat bidadari, ungkap Teti. Mendengar ucapan temannya itu, Lestari tertarik untuk mendapatkan pemikat. Setelah berbicara panjang lebar, Teti menawarkan Lestari untuk pasang susuk pemikat pada guru spiritualnya yang selama ini selalu dikunjungi oleh Teti untuk membantunya agar jualannya laris. Teti menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang datang ke guru spiritualnya itu dengan bermacam-macam kepentingan. Ada yang ingin jualannya laris, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin agar suara dan wajahnya terlihat cantik dan menarik. Dan itu biasa diminta oleh para bidu wanita. Namun untuk datang ke sana harus malam hari. Mendengar Teti bercerita seperti itu, Lestari sangat tertarik, berniat untuk datang pada guru spiritualnya Teti. Temannya itu menjanjikan untuk pergi ke sana minggu depan. Singkat cerita, seminggu kemudian Lestari pun kembali menemui Teti yang sudah berjanji untuk mengantarnya ke guru spiritualnya. Saat itu sekitar jam 8 malam. Pergilah mereka ke suatu tempat di mana guru spiritualnya itu tinggal dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Teti. 30 menit perjalanan sampailah mereka di rumah guru spiritualnya itu. Saat itu rumahnya tampak sepi, tak seperti biasanya, ungkap Teti. Tak lama Teti segera mengetuk pintu rumah dan keluarlah laki-laki parubaya. Namun ketika diperhatikan oleh Lestari, dia tidak seperti seorang dukun karena penampilannya biasa, mengenakan kemeja polos hitam dan celana jeans. Tanpa banyak berbasa-basi, Teti segera menyerahkan bungkusan untuk persyaratan agar dagangannya laris, yang tidak tahu isinya apa. Setelah diberi jampi-jampi, bungkusan itu dikembalikan lagi pada Teti dan disuruhnya agar bungkusan itu disimpan dalam laci tempat menyimpan uang hasil dagangannya. Setelahnya, kini giliran Lestari yang bermaksud ingin dipasang susuk pemikat. Agar Lestari sebagai pemandu lagu banyak tamu yang memakai jasanya. Hanya saja tarif biaya untuk pasang susuk pemikat lumayan mahal. Satu susuk pemikat emas yang dipasang ditarif 2 juta rupiah saat itu. Uang yang dibawa oleh Lestari hanya cukup untuk pasang satu susuk pemikat saja. Akhirnya
dukun itu memasang satu susuk pemikat di bagian kening Lestari, yang dipercaya setelah dipasang susuk di keningnya akan terlihat cantik dan menarik saat orang melihatnya, apalagi jika laki-laki yang melihat. Tanpa menunggu lama, dipasanglah susuk pemikat emas pada kening Lestari. Setelah selesai dipasang, dukun itu memberikan jampi-jampi untuk dilafalkan saat Lestari akan pergi bekerja, dan itu harus dilafalkan selama 1 minggu penuh. Jika Lestari ingin sempurna, pemasangan susuk pemikat harus dipasang sebanyak 5 susuk emas. Itu yang dijelaskan oleh dukun sambil mempersilahkan Teti dan Lestari untuk pulang. Esok harinya, Lestari begitu percaya diri untuk kembali bekerja menjadi pemandu lagu, sekalian untuk membuktikan khasiat dari susuk pemikat. Sekitar jam 8 malam, Lestari dan Desi pergi ke tempat karaoke. Sambil tak lupa, Lestari terus melafalkan jampi-jampi yang diperintahkan oleh dukunnya itu. Betul saja, kini Lestari mendapatkan banyak tamu di tempat karaoke-nya. Teman-teman satu profesinya menatap aneh pada Lestari, karena setiap tamu yang datang selalu ingin ditemani oleh Lestari. Memang kini teman-temannya mengakui ketika melihat Lestari, dia begitu cantik dan menarik. Padahal ketika awal dia menjadi pemandu lagu, tak ada seorang tamu pun yang melirik Lestari, karena memang wajah Lestari yang pas-pasan. Lestari kini bisa mendapatkan uang yang cukup lumayan dari hasil sebagai pemandu lagu. Namun masih kalah penghasilannya dengan Desi sahabatnya itu. 3 bulan sudah Lestari semenjak sudah dipasang susuk pemikat masih bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke hiburan malam. Penghasilan Lestari sudah cukup lumayan. Dengan uang yang dimilikinya, kini dia kembali berniat untuk menyempurnakan pasang susuk pemikat seperti yang disarankan oleh dukun itu tempo hari. Lestari pergi ke rumah dukun sendirian dengan menyewa tukang ojek untuk mengantarnya. Saat ada di rumah dukun itu, Lestari langsung meminta pada dukunnya untuk menyempurnakan pasang susuk pemikat. Dengan senang hati, dukun itu melaksanakan tugasnya, memasang susuk pemikat emas pada Lestari di beberapa bagian tubuhnya. Dukun itu kini memasang susuk emas pengikat di bagian dagu bawah bibir, di dada, di tangan, dan yang terakhir memasang susuk pemikat itu di pinggulnya Lestari. Setelah selesai semuanya, Lestari membayar dengan jumlah uang yang tak sedikit pada dukun itu. Singkat cerita, kembali Lestari bekerja. Kini Lestari benar-benar menjadi idola para lelaki tamu karaoke di hiburan malam. 7 tahun sudah, kini Lestari menjadi pemandu lagu kelas VIP. Tamu-tamunya kebanyakan orang-orang kaya dan pengusaha. Namun, kini pelayanan Lestari bukan hanya sebagai pemandu lagu, tapi juga kini dia melayani pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Tentunya dengan mendapat bayaran yang sangat tinggi. Dengan beriringnya waktu, Lestari menjadi kaya karena kini dia menjadi simpanan seorang pengusaha. Walaupun demikian,
Lestari masih melayani laki-laki yang lain yang tak kalah kayanya. Hingga tak lama dia pun hamil. Tapi tak ada satupun lelaki yang mau bertanggung jawab atas kehamilan dia. Dengan pengaruh susuk pemikat yang sudah lengkap, walaupun hamil, Lestari masih dikejar-kejar oleh lelaki hidung belang. 9 bulan berlalu, akhirnya Lestari melahirkan bayi laki-laki tanpa ayah. Laki-laki yang menjadikan Lestari simpanannya juga tidak mau menikahi Lestari dan tidak mau mengakui kalau bayi itu anaknya. Tapi laki-laki itu tidak mau melepaskan Lestari sebagai simpanannya. Mungkin itu adalah pengaruh susuk pemikat. Laki-laki pengusaha itu hanya tertarik pada tubuh Lestari saja, bukan hati dan cintanya. Kini Lestari sudah mulai menua. Tubuhnya sudah sering sakit-sakitan. Namun dia masih saja menjadi idola di kalangan laki-laki penikmat hiburan malam. Hingga akhirnya Lestari memutuskan untuk mengeluarkan kembali susuk yang sudah dipasangnya. Apalagi anak laki-lakinya kini sudah tumbuh besar. Berangkatlah Lestari ke rumah dukun dan meminta agar susuk yang telah dipasang pada tubuhnya untuk segera dikeluarkan kembali. Mang, abdi hoyong dilepaskeun deui susuk pemikat anu tos dipasang. Kumaha? Tiasa, Mang? Bisa wae, Neng. Ngan moal bisa kabeh dilepaskeun eta susuk teh. Kudu disesakeun hiji nu mimiti dipasang. Nah kitu, Mang. Mun dilepaskeun kabeh, raga didinya bakal ripuh, bakal gering, nu akhirna bakal nyelakakeun ka awak sorangan. Akhirnya 4 susuk pemikat dilepaskan dari tubuh Lestari. Hanya disisakan 1 saja yang dipasang di keningnya. Singkat cerita, setelah susuk pemikat emas itu terlepas dari tubuh Lestari, laki-laki yang selama ini hidup dengan Lestari meninggalkannya. Lestari sudah tidak jadi lagi idola di tempat hiburan malam. Lestari kini tinggal di rumah kontrakan bersama putranya yang sudah berumur 5 tahun. Dia kini membuka jasa jahitan baju yang dipelajarinya semenjak ditinggalkan oleh laki-laki pengusaha itu. Dia sudah meninggalkan dunia gelapnya. Tak lama dia dilamar dan dijadikan istri oleh Muhlis, lelaki tetangganya yang bekerja sebagai tukang servis HP.